Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifita Fatmasari dengan NIM 21106060008. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktik pemrograman komputer, yaitu tentang menginput data dengan menggunakan dictionary pada Python. Nah, sebelumnya apa itu dictionary? Dictionary itu merupakan tipe data pada Python yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data atau nilai yang setiap urutannya itu berisi key dan value. Nah, dictionary itu biasanya ditandai dengan kurung kurawal dan juga memiliki beberapa sifat. Dictionary itu juga memiliki beberapa sifat, yaitu dictionary itu bisa diakses via indeks, bisa diubah via indeks, bisa ditambah anggota baru atau dihapus anggotanya. Lalu semua anggota dari dictionary ini tuh unik itu. Lalu di sini saya akan memilih kasus tentang menginput data pasien di puskesmas Pajangan. Nah, di sini saya sudah menuliskan kodenya, yaitu print data puskesmas, print selamat datang di puskesmas Pajangan. Lalu di sini pasien harus menginputkan data dirinya berupa nama, umur, alamat, dan juga keluhan. Nah, di sini nama sama dengan string input masukkan nama Anda. Di sini saya menggunakan tipe data string karena berupa teks atau simbol, bukan suatu bilangan, jadi menggunakan string. Lalu setelah menginput nama itu nanti akan keluar print nama yang diinput tadi berhasil diinput seperti itu. Umur sama dengan string input masukkan umur Anda, print umur. Jadi umur sekian itu berhasil diinput, nanti outputnya akan keluar seperti itu. Lalu alamat pun sama seperti yang nama dan umur, yaitu string input masukkan alamat Anda, print alamat berhasil diinput. Dan juga keluhan, string input masukkan keluhan Anda, print keluhan berhasil diinput, lalu di print. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan percabangan yang mana, tapi di sini saya tidak menggunakan, biasanya kan percabangan menggunakan seperti kata kunci seperti def, enggak, biasanya itu kan ada def ulang atau apapun itu, tapi saya di sini menggunakan keterangan sama dengan input apakah masih ada data yang harus diinput, y atau no. Jadi yes atau no. Lalu di sini saya menggunakan percabangan if sama else. Jadi hanya ada dua kondisi di sini. Jadi kondisi pertama itu jika keterangannya berupa y, nanti jika pasien memilih y, jadi output yang keluar adalah disuruh untuk memasukkan data nama, umur, alamat, dan juga keluhan lagi. Tetapi jika selain Y yang dipilih, misalkan no ini N, maka nanti output yang akan keluar adalah data yang Anda masukkan itu sudah tepat. Seperti itu. Lalu, di sini yang terakhir saya menggunakan Access Dictionary. Yang mana, seperti yang sudah saya katakan tadi, Access Dictionary itu menggunakan tanda kurung kurawal depan belakang. Lalu, di sini akses dictionary-nya pasien sama dengan nama, (2 nama, umur, (2 umur, keluhan, (2 keluhan). Kenapa demikian? Ya karena nama di sini yang menggunakan petik di atas ini berupa K-nya. Lalu yang nama ini itu berupa value-nya. Begitu juga dengan umur dan juga keluhan yang terdapat petik 2 ini berupa K, dan yang belakang ini berupa value-nya.
karena kan dalam menggunakan aksi dictionary ini harus ada dua syarat, yaitu ada key dan juga ada value-nya. Lalu di sini kita print nama sama dengan namanya, print umur sama dengan umur, print alamat sama dengan alamat, dan juga print keluhan sama dengan keluhan. Lalu ini sebagai closingan, saya memberikan ucapan terima kasih karena sudah berkunjung, dan juga ucapan semoga lekas sembuh. Dan jika kita jalankan, jika kita run, maka hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Output yang pertama keluar adalah yang di atas itu ada data puskesmas sebagai judul. Lalu yang kedua itu ada ucapan selamat datang di Puskesmas Pajangan. Lalu yang ketiga adalah disuruh untuk menginputkan nama pasien. Nah, menginputkan nama pasien ini coba sekarang kita coba menginput nama misalkan namanya Laila, terus kita enter, maka nanti nama Laila ini berhasil diinput. Lalu yang kedua kita coba masukkan umurnya misalkan 22 tahun. Nah, nanti umur 22 tahun ini berhasil diinput juga. Lalu masukkan alamatnya, misalkan alamatnya misalkan alamatnya Pajangan juga ya. Pajangan. Nah, nanti alamat Pajangan ini kan berhasil diinput. Lalu untuk memasukkan keluhan misalkan sesak napas. Maka keluhan sesak napas itu berhasil diinput juga. Lalu di sini akan keluar output apakah masih ada data yang harus diinput. Seperti yang sudah dijelaskan pada kode tadi, jika memilih yes, itu maka nanti yang akan keluar outputnya itu berupa eh, percabangan percabangan untuk Y. Yang ini kan kita masuk ke percabangan ya sekarang. Nah, yang mana jika memilih Y itu akan keluar output yang untuk disuruh untuk mengisi data pasien lagi. Dan juga jika memilih N nanti output akan keluar data sudah tepat, dan juga akan tertera list akan tertera data yang sudah di input tadi. Jadi kita misalkan misalkan kita memilih no, itu maka outputnya data yang Anda masukkan itu sudah benar, dan juga terdapat daftar nama, umur, alamat, dan juga keluhan yang sudah diinput, yang sudah dimasukkan oleh pasien tadi. Dan juga terdapat closingan berupa ini. Terima kasih sudah berkunjung dan semoga lekas sembuh, keep strong. Lalu sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan, kita akan mencoba jika pada proses percabangan ini kita akan mencoba untuk memilih Y. Tadi kan kita memilih no, jadi datanya itu langsung keluar. Tapi jika kita memilih Y, apakah sesuai dengan yang kita tuliskan ini? Sekarang mari kita mencoba untuk di-run. Maka output yang keluar akan seperti ini. Disuruh untuk memasukkan nama lagi. Nah, kita masukkan sama yang seperti di atas ya. Tahun. Nah, di sini di sini yang akan kita ubah, yang mana yang di atas tadi kita memilih no, maka outputnya akan langsung keluar data. Maka yang di sini kita akan mencoba untuk memilih yes. Nah, jika kita memilih yes, sama seperti yang kita tuliskan pada kode tadi, yang mana kita disuruh untuk masukkan nama kembali. Misalkan kita masukkan namanya sama, tapi kita coba ubah di umur aja nanti. Masukkan nama Anda, lalu masukkan umur Anda. Misalkan umurnya ternyata tadi salah input, misal 21 tahun. Terus
Masukkan alamat Anda, alamat sama, keluhan. Nah, di sini, nah sesuai dengan kode yang kita buat tadi, yang mana jika kita memilih no, maka akan keluar seperti ini. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.